Kemudian ekonomis, manfaat aktivitasnya melampaui biaya perolehannya. Jadi istilahnya efisiensi, tepat waktu berarti efisien, efektif, inilah efisiensi. Jadi tidak membutuhkan biaya yang besar. Itulah 6 pilar dalam kualitas informasi. Piramida dalam sistem informasi 2.0 ini membaginya, mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu tingkat operasional, tingkat manajemen taktis, maupun tingkat strategis. Sedikit pernah kita singgung di pertemuan yang lalu. Pada tingkat operasional, klasifikasi informasi pada tingkat operasional, yaitu fokus monitoring aktivitas usaha seperti penjualan, penerimaan, penggajian, gitu ya. Tapi pada saat karakteristiknya di sini keputusannya terstruktur, berjangka pendek, serta prosedur rutin dengan sistem utamanya transaction processing system. Ini pada tingkat operasional. Namun meningkat ke tingkat manajemen atau taktis, ini mudah mulai fokus pada pengawasan dan pengontrolan serta aktivitas administrasinya seperti apa nih di level ini. Dan karakteristiknya keputusan yang semi terstruktur, laporan yang sifatnya periodik, dan adaptasi masalah-masalah yang unik. Sistem utamanya MIS dan Decision Support System. Tapi kalau sudah tingkat strategis, ini dalam suatu perusahaan itu penyesuaian perubahan lingkungan eksternal maupun dengan kemampuan internal. Karakteristiknya apa? Keputusan tidak terstruktur, tidak rutin, dan perencanaannya untuk jangka panjang. Nah, ini executive support system. Ini tiga ya. Ini kalau kita lihat dalam ekosistem Maps-nya, ini mulai dari tingkat operasional, intinya di sini, yang ada supportnya di sini, kemudian ada intelligence layer, di mana di sini support chain management, mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok. Nah, disinilah diolah yang boleh dibilang juga black box ya kalau dalam satu mesin. Nah, tapi di sini ada TPS, mencatat transaksi harian, kemudian mendukung kegiatan transaksi harian, kemudian Enterprise Resources Planning, itu integrator utama di mana menyatukan SDM, keuangan, dan operasional dalam basis data tunggal, sehingga menghasilkanlah CRM, Customer Relationship Management, yaitu pengelola interaksi loyalitas dan layanan purna jual. Dari CRM ini akan memberikan masukan kepada sebagai dashboard untuk pemantauan makro. Sementara kalau supply chain ini sebagai laporan terstruktur dan aset pengetahuan. Nah, proses di dalam inilah yang operational core ini, inti operasi operasional inilah yang menjadi DSS, simulasi keputusan kompleks dan analisis pakar di sini. Inilah kalau kita lihat dari ekosistem ya, peta sistem sarafnya corporate itu seperti itu di perusahaan. Jadi informasi berupa pengelolaan aliran barang dari pemasok itu masuk ke laporan terstruktur dan aset pengetahuan. Tapi pada saat mulai proses pencatatan, ini yang tingkatan manajemen tadi. Kemudian kegiatan administrasi, menyatukan SDM keuangan, kemudian berupa operasional dalam basis tunggal masuk ke simulasi keputusan kompleks. Ini yang tadi di sini kita sebut dengan tingkat manajemen atau taktis dan strategisnya di sini.
Sintesis perbedaan konvensional antara MIS, DSS, dan EIS gitu ya. Ada di sini dimensinya untuk fungsi utamanya, tipe keputusan, kemudahan pengguna, adaptasi, dukung detail, dan penanganan data. Dimana kalau pada saat di manajemen, di sini masuk dalam pengontrolan pelaporan kinerja periodik. Nah, sementara keputusan pendukung keputusan ini pembuatan keputusan yang sifatnya spesifik, ad hoc, dan simultan. Namun di kelas eksekutif, di kelas levelnya tingkat strategis, disinilah perencanaan strategis dilakukan, identifikasi peluang, masalah apa aja yang ada di sinilah, serta langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk kegiatan perusahaan berikutnya. Kalau lihat dari tipe keputusan, kalau manajemen itu rutin, terstruktur, kalau sudah masuk ke tingkat manajemen, ini pendukung keputusan ini lebih terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau sudah masuk ke ranah strategis, ini level tingkat tinggi, tidak terstruktur dan non rutin. Ini hal-hal yang sifatnya lebih yang sangat strategis ya. Tidak lagi berbicara laporan-laporan rutin, keuangan dan lain sebagainya, tapi sudah melihat secara keseluruhan. Dalam kemudahannya memang ini standar kaku, tapi pada saat masuk kepada level manajemen ini sangat ramah pengguna. Tapi masuk ke level strategis ini mutlak diperlukan. Kalau adaptabilitas di faktor di tingkat operasional ini tidak ada, karena sesuai dengan standar aja. Kalau di level manajemen masih memungkinkan kapasitasnya ini. Jadi jika 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 memungkinkan lah ya. Tapi kalau seandainya di tingkat strategis, ini sangat disesuaikan dengan eksekutif. Kalau dukungan detail, laporan itu tidak fleksibel tapi lambat. Namun pada saat manajemen ini dapat diprogram ke dalam sistem, sementara tingkat strategis aksesnya harus langsung serta ringkas. Jadi semacam kalau kita dari membuat apa namanya itu ya, bukan eksekutif, semacam eksekutif summary atau memberikan proses kebijakan ke presiden itu biasanya nggak lebih dari 6 lembar. Nggak bisa banyak-banyak. Kalau laporan biasa kan banyak tuh laporan dari anggaplah eselon 4 kepada eselon 3 tuh banyak, atau ke eselon 2 tuh orang banyak. Nanti ke eselon 1 itu sudah mulai diringkas. Nanti ke presiden hanya inti-intinya aja. Kira-kira kebijakan apa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saran kebijakannya apa? Presiden itu gitu nggak, paling 3 lembar itu udah rutin. Maksimum maksimum tidak lebih dari 6 lembar. Kalau penanganan data, kalau di level operasional ya manipulasi input data besar, tapi pada saat di manajemen itu outputnya digunakan sebagai input, tapi pada saat level strategis, ini dia akan menyaring, memadatkan data yang krusial baik itu internal maupun eksternal. Jadi wajar semakin tinggi jabatan seseorang, semakin bernilai informasi yang dia miliki. Coba kalau kita visualkan contoh dalam upacara upacara bendera aja. Komandan komandan pasukan berawal dari komandan barisan. Komandan barisan masing-masing melaporkan secara rinci. Peleton 1 jumlah sekian, yang hadir sekian, yang tidak hadir sekian, keterangan A, B, C, D. Itu dilaporkan. Nanti komandan upacara laporan kepada inspektur upacara gimana? Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara, siap dilaksanakan. Kan banyak. Inspektur upacara hanya mengatakan apa? Laksanakan.
Semakin ke ujung semakin singkat, tapi menentukan. Laksanakan. Jadi data yang tadinya besar, kemudian masuk ke middle manager itu diperkecil, nanti masuk ke aspek strategis, yang ke eksekutif, itu semakin kecil. Tapi inti-inti sari dari persoalan-persoalan yang ada. Itu dalam mengklasifikasikannya. Kalau menurut Simon, anatomi sebuah keputusan itu di mana sistem pendukung keputusan tidak menggantikan manusia, namun memfasilitasi setiap fase dari siklus penyelesaian masalah. Dari mulai fase scanning, ini intelijensi memindai lingkungan internal maupun eksternal untuk mengidentifikasi suatu masalah atau peluang. Realitas diuji dan kepemilikan masalah ditetapkan. Ini di fase satu. Fase 2 apa? Mendesain, modeling, mengkonstruksi model yang mempresentasikan sistem, membuat asumsi, memvalidasi hubungan antar variabel dan mengidentifikasi alternatif. Fase ketiga, ini pilihan. Mengevaluasi alternatif tindakan berdasarkan kriteria yang ditentukan, memilih solusi yang paling masuk akal. Ini proses ini mirip ya dengan proses siklus dalam public policy, kebijakan publik. Dari mulai inputnya, masukan berbagai masalah, masalah semua yang ada, berbagai masalah yang ada. Kemudian dicari apa nih kira-kira yang cocok untuk menanganinya. Yaitu fase kedua disebut dengan identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah ini, oh ini ya. Kemudian baru di fase selection ini, pilihan ini nanti muncul tuh. Alternatifnya ini A, B, C, D. Nanti dipilih mana yang paling tepat dari solusi-solusi yang ada. Ini kan solusi semua nih. Ada 5 misalnya solusi yang diberikan. Dari solusi yang 5 ini mana yang paling tepat? Dan di fase keempat lah implementasi. Eksekutif di mana menerapkan keputusan hasil yang berhasil memecahkan masalah kegagalan, memaksa sistem kembali ke fase intelijensi. Jadi pada saat implementasi ini kemudian ini kan udah keputusan nih, diimplementasikan. Nah, implementasi ini nanti kalau di rodanya kebijakan publik ada evaluasi, hasil evaluasi nanti menjadi masukan baru, input terhadap fase fase scanning kembali, fase ulang kembali. Jadi dia berputar terus seperti itu, fase. Jadi contoh misalnya, karena ini anatomi sebuah keputusan, ya contoh permasalahan kemacetan. Dilihat nih, scanning nih, identifikasi masalah yang ada. Ini loh permasalahan-permasalahan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Kemudian apa? Mulai dikonstruksi. Model apa nih yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta, kemacetannya. Misalnya busway, kemudian three in one, kemudian ada lagi rencana yang sampai sekarang belum terwujud yaitu terminal terpadu. Dari ini kan tiga tiga apa, solusi, tiga alternatif solusi yang diajukan. Mana nih yang paling memungkinkan? Kalau kita bicara tepat, bisa aja terminal terpadu itu sangat tepat. Tapi diukur dari aspek finansial, memadai nggak? Dari aspek kesiapan, cukup nggak? Dari sumber-sumber daya yang ada, bisa nggak dilakukan? Oh, belum. Jadi mana yang paling pas dulu dilakukan? Dilakukan dengan menggunakan busway, butuh waktu yang lama, butuh perencanaan jalurnya seperti apa, haltenya seperti apa. Akhirnya yang awal diterapkan akhirnya dipilih apa? Yang paling tepat saat itu. Three in one. Setelah itu diimplementasikan. Pada saat implementasikan, yang diimplementasikan oleh sang implementor.
dijalankanlah 3 in 1. Kalau Bapak melihatnya, lebih bagus 3 in 1 daripada ganjil genap. Karena 3 in 1 itu akan berdampak kepada semua pengendara yang ada. Tapi kalau ganjil genap hanya berdampak pada kendaraan yang berplat ganjil atau genap saat itu. Misalnya lagi genap, berarti yang ganjil bisa rame. Contohnya Sudirman sekarang masih macet. Tapi kalau dilakukan 3 in 1, semua kendaraan maupun ganjil maupun genap, mereka em, harus berpenumpang minimal 3 orang. Jadi semuanya kena. Tapi kebijakannya akhirnya kan dihilangkan menjadi feedback terhadap fase awal lagi. Oh, dianggap karena adanya kasus pelecehan seksual, di mana di situ kan ada kasus joki. Joki, kemudian ya namanya naik mobil orang ya, naik mobil orang ya jenis kelaminnya berbeda-beda, yang naik ada perempuan, ada laki-laki, kemudian terjadilah pelecehan di situ. Yang dihapus, yang dihilangkan adalah program 3 in 1-nya. Harusnya bukan program 3 in 1 yang dihapuskan. Nah, inilah dalam kita mengklasifikasikan masalah juga begitu. Jadi kalau ada tikus di dalam rumah, jangan rumahnya yang dibakar. Cukup tikusnya aja yang dimusnahkan. Contoh 3 in 1 apa masalahnya? Masalahnya kan joki. Ya jokinya yang dihilangkan. Caranya apa? Ya taruh polisi maupun Satpol PP, juga eh, Dishub di pintu menjelang masuk Sudirman, atau yang dari arah Tamrin. Sehingga para joki ini tidak berani, kalau mereka kedapatan, satu diperingatkan, yang kedua diberikan sanksi, tarik, sehingga memberikan aspek jerah. Tapi enggak, ini malah sistemnya yang dihilangkan. Nah, ini kadang tuh. Jadi yang masalahnya apa? Implementornya dalam mengimplementasikan keputusan itu kurang cakep. Jadi pada saat itu terlihat terjadi apa namanya nih, munculnya joki. Nah, jokinya ini yang harus diatasi, tikusnya yang harus dihabiskan, jangan rumahnya. Tapi ini rumahnya. Kemudian berubahlah kemudian ke busway. Padahal udah 3 in 1, kemudian pakai busway kan makin keren. Apalagi kalau ditambah lagi dengan model ganjil genap, udah 3 in 1 ditambah pula ganjil genap. Udah mobil ganjil yang lewat itu pun harus bertiga gitu, makin sepi jalanan. Karena kalau ganjil genap sistemnya kan hanya kayak bapak nggak terpengaruh dengan ganjil genap karena kendaraannya ada ganjil dan ada genap. Bahkan permasalahan pun muncul sekarang adanya mobil yang menggunakan plat palsu. Kan tidak semuanya bisa terdeteksi langsung oleh pihak kepolisian. Sebanyak itu pengendara. Buktinya apa? Walaupun di declare bahwasanya bisa menurunkan 50% kemacetan di Jakarta, tapi buktinya bahkan gubernur yang baru pun penasaran ikut jalan kan, oh, kayak gini macetnya, pulang ya, pulang ikut merasakan gitu, kayak gini ya, makanya dilakukanlah eh, kebijakan-kebijakan baru lagi, masuk ke fase satu lagi gitu. Nah, inilah anatomi sebuah keputusan. Nah, ini harus pakar-pakarnya yang duduk di sini. Makanya Bapak sangat setuju mengklasifikasikan orang yang duduk di jabatan-jabatan strategis. Masa jadi dosen klasifikasinya harus doktor, S3, S2 pun karena terpaksa, karena S3-nya kurang. Tapi jadi presiden yang mengurusin Indonesia, sejagat Indonesia itu cuma SMA. DPR cuma SMA. Lagi mana DPR akan melakukan pilihan selection di sini? Bagaimana mereka membuat modeling? Apa ya solusi cara menyelesaikan? Kalau bagi mahasiswa Bapak yang di kelas kebijakan publik diajarkan S1 udah siap dia. Bahkan mahasiswa yang sudah belajar pun siap dia main di situ. Lah kalau orang yang modalnya cuma SMA, duduk. Sementara mereka yang duduk di anggota DPR kan mereka akan menghasilkan produk-produk kebijakan.
bersama dengan pemerintah. Coba bayangkan, ya, itulah negeri Konoha saat ini. Harusnya pengelompokannya, pengklasifikasiannya harus makin ke ujung, harusnya spek yang digunakan harus makin tinggi. Minimal kalau mau jadi anggota dewan, anggota DPR apa? Ya S2. Kalau tidak doktor, S2 lah. Dia mengerti, dia paham critical thinkingnya, berpikir yang sistematis itu udah terlatih. Kalau SMA tahu apa? Nah, tapi itu yang terjadi. Ini kan persoalan-persoalan nih yang terjadi di Republik ini. Nah, kalau ini arsitektur mesin keputusan ya. Nah, ini kalau udah kita bicara mesin sekarang nih. Ini eh manajer, kemudian di sini ada pengguna. Ini jembatan interaktif antara komputer dengan pembuat keputusan, menyediakan kontrol penuh via kapabilitas grafis. Dibuatlah model seperti ini dari mulai manajemen data, terkoneksi dengan data warehouse perusahaan, mengelola database internal dan data mentah terstruktur. Kemudian untuk manajemen model, ini otaknya komputasi di sini mengandung model matematika, analitik, dan statistik untuk mengeksekusi simulasi. Nah, di sinilah subsistem berbasis pengetahuan opsional menyediakan intelijensi tambahan dengan mengintegrasikan basis pengetahuan organisasi. Ini kalau kita lihat seperti dalam dunia komputer ya, ada level operator di paling bawah, operator, programmer, di atasnya analis, di atasnya lagi EDP. EDP Electronic Data Processing. EDP ini cuma mengatakan gini, saya mau pinginnya laporan keuangan yang seperti seperti ini loh, dijelaskanlah ke analis. Analis nanti yang berpikir. Tadi kan EDP cuma saya butuh bentuk laporan keuangan yang user friendly, yang mudah, yang sederhana, nanti analis akan berpikir, oh gitu ya. Kira-kira cocoknya menggunakan bahasa apa ini? Bahasa pemrograman apa? Analislah yang menentukan. Kalau di era Bapak dulu ya, mungkin era kalian udah macam-macam ya. Ada misalnya Fox Pro, bahasa C, dan menggunakan bahasa-bahasa komputer lainnya. Ditentukan nih, misalnya menggunakan Fox Pro misalnya. Disuruhlah ke programmer. Programmer buatkan program untuk ini sehingga menghasilkan seperti ini. Programmer lah yang membuat. Dibuat panjang, udah selesai. Nanti operator yang melaksanakannya. Jadi ada klasifikasi dalam dalam proses kegiatan itu berjalan. Ada bagian-bagiannya. Tidak satu kemudian menyelesaikan semuanya, tidak. Makanya ini kalau dalam dalam suatu anatomi keputusan ini sangat menentukan. Yang harus berada di sini betul-betul orang-orang yang punya pengetahuan tentang itu. Dia di aspek desain modeling ini orang yang mengerti aspek kebijakan itu seperti apa sih? Sehingga dia bisa memodelkan ini loh. Nah, implementornya siapa? Yang itu yang paham akan itu. Kalau kita mengimplementasikan di bidang jalan, ya mereka yang mengerti tentang itu, tentang tata kota. Kalau diimplementasikan di bidang kesehatan, ada orang yang terkait dengan bidang kesehatan sebagai implementornya. Jadi paham. Jangan implementornya cuma lulusan SMA. Menjalankan tentang masalah tata kota kebijakan, mengimplementasikan kebijakan tadi tentang kemacetan, mengatasi kemacetan. Ini nggak jalan. Nah, ini ada tahapannya. Bukan berarti analis tidak bisa programmer, dia udah melewati masa itu. Sehingga dia paham pada saat dia lihat, dia merancang sesuatu nih. Saya mau laporan keuangan seperti ini ya. Nah, EDP, data analis menentukan. Programmer membuat, operator tinggal melaksanakan.
Nggak bisa operator, "Oh, nggak bisa nih. Saya maunya," makanya dibuat yang user friendly. Sehingga operator pun menggunakannya dengan mudah. Ini analitik hierarki proses menstrukturkan masalah kompleks dalam memadukan rancangan edukasi tawar-menawar prioritas logis. Jadi kalau kita lihat-lihat dalam aspek matematika dari pilihannya ya, di sini eh, ini pernah kita bahas minggu kemarin. Dan ini adalah pohon hierarki. Ini kan tujuan dari banyaknya alternatif-alternatif yang ada. Ini nyambung nih dengan anatomi keputusan tadi. Kita dilihatkan cost-nya masuk nggak? Kalau kita laksanakan kualitasnya bagaimana? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini tiga ini harus terjawab di sini. Contoh kemacetan tadi. Kemacetan tadi, data yang masuk kan banyak. Perencanaan-perencanaan yang dilakukan banyak. Tapi yang dipilih akhirnya kenapa kalau pilih 3 in 1? Itulah dari sisi biaya yang paling memungkinkan. Dari sisi waktu bisa dilakukan dalam waktu cepat. Dan dianggap itu kualitasnya bagus. Tujuannya apa? Untuk mengurai kemacetan. Tujuan satu. Hanya gara-gara ada tikus, akhirnya rumahnya yang dibakar saat itu. Nah, ini kalau kita lihat pola yang ada di sini kan terlihat bagaimana masalah itu dipecahkan utuh menjadi hierarki satu persatu diselesaikan menurut urutannya. Skala prioritasnya yang mana nih? Makanya pengklasifikasian persoalan itu juga sangat penting. Pada saat terlihat tadi, dengan kita bikin alternatif-alternatif, kita mengklasifikasikan solusi kan. Solusi alternatif. Setelah solusi alternatif didapatkan, nanti diklasifikasikan lagi dari aspek cost-nya bagaimana, kualitasnya bagaimana, timingnya bagaimana. Ini kan mengklasifikasikan lagi. Setelah pilihan jatuh, kemudian diimplementasikan. Siapa nih implementornya? Itu juga mengklasifikasikan lagi. Jangan sembarang implementor yang melaksanakannya. Bubar, seperti yang disampaikan oleh teorinya Grindel. Termasuk poin dalam keberhasilan implementasi itu apa-apa. Implementor yang benar, yang baik, yang bagus. Seperti statement kita di minggu yang lalu, semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak lepas dari pengelompokan, pengklasifikasian, sehingga sehingga jelas dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam suatu perusahaan, apalagi dalam suatu negara, dalam tingkatan keputusan yang sifatnya eksekutif itu lebih lebih tepat. Oh, ini loh permasalahan yang ada. Oh, ini loh alternatif-alternatif yang sudah. Ya sudah, kita mainkan. Ini kita membedah secara mekanikanya ya, seperti apa. Ini sangat sangat detail sebenarnya. Jadi bisa buat nanti akan Bapak taruh di mana? Di lead ini materinya. Ya kalau DFD data flow diagram ini sistem saluran di mana fungsi ini menggambarkan urutan proses aliran data dan penyimpangan dari sumber ke tujuan. Coba bayangkan kalau anak SMA yang bermain di sini. Kan kalau enggak kan garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah ya hasilnya juga outputnya juga sampah. Nah proses ini kan yang perlu bagaimana caranya, kalaupun seandainya ada sampah yang masuk diolah kemudian menjadi barang barang berguna. Kan contoh yang masuk sampah-sampah plastik, kemudian diolah menjadilah produk-produk tas, sepatu, baju. Bagian proses ini sangat menentukan. Coba bayangkan proses ini dengan kualitas SDM yang rendah akan menghasilkan
informasi yang rendah juga bahkan tidak berguna. Kalau ERD-nya gimana? Sebagai fondasi data, memodelkan kebutuhan konseptual melalui entitas, atribut, dan relasi. Apa ini modelnya nih? Yang pasnya seperti apa nih? Kemudian di state transition di diagram, ini timeline statusnya mengidentifikasi sifat dinamis sistem. Ini butuh berapa lama dalam pengerjaannya? Bagaimana proses status komponennya? Dampak-dampaknya bagaimana? Biayanya bagaimana? Cakupan waktunya bagaimana? Kejadian nanti dalam implementasiannya seperti apa? Semua terkotak-kotak, semua terklasifikasi. Nah ini data-data yang tidak terstruktur ya, yang banyak. Nih kita sebutlah persoalan-persoalan yang demikian banyaknya. Kebijakan diambil, kebijakan itu diambil kan berdasarkan data yang diolah menjadi informasi, betul ya? Dan kebijakan diambil dalam rangka menyelesaikan masalah. Setelah banyak, kemudian lihat, oh ini persoalan. Kita lihat di sini, diolah. Menjadilah dia data-data yang bermakna, data-data yang terstruktur. Jadi di era informasi masif ini, data-data itu harus ditata kelola menjadi data-data yang terstruktur yang jelas gitu. Jadi konsep klasifikasi informasi ini apa? Menempatkan objek data ke kelompok yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik parametrik untuk memastikan dokumennya yang akurat. Sehingga gampang untuk mengambil keputusan. Indeksasinya apa? Menggantikan struktur tabel kaku dengan indeks pencarian distribusi yang sangat sangat cepat dan mudah. Pencarian fundamental sehingga query data bervolume raksasa pun secara real time itu bisa disusun. Sistem otomatisnya makanya itu menjadi tulang punggung untuk sitasi chaining memastikan karyawan menemukan pengetahuan relevan secara instan. Ini untuk level operator. Kalau sudah terpola dari persoalan yang tidak terstruktur, kemudian diolah menjadi berbagai alternatif-alternatif, ini terlihat dari dikelompok-kelompokkan tadi ini ya sebagai konsep klasifikasi informasi. Ini kelompokkan permasalahannya ini loh. Ini permasalahan tentang kemacetan, ini permasalahan tentang infrastruktur, ini permasalahan tentang kesehatan, ini permasalahan tentang pendidikan. Kan prosesnya di Senayan sana semua. Nah, pada saat sudah jadi ini dikelompokkan ini siapa nih implementornya nih? Jangan kebolak-balik. Belum lagi kadang ada kalanya di pada saat faceted classification ini kalau dalam bahasa kebijakan publik itu proses eh, proses perumusan kebijakan itu di sinilah banyak munculnya kepentingan-kepentingan sehingga kadang hasilnya itu sesuai dengan kepentingannya mereka bukan untuk kepentingan masyarakat menyelesaikan masalah. Ini juga repot juga. Jadi informasi yang dihasilkan adalah informasi yang menguntungkan pihak-pihak yang ada dalam black box yang kita sebut black box ya. Di Senayan itu kan kita tidak tahu prosesnya. Yang black box ini akhirnya kepentingan
tapi untuk tahap awal kita ambil keputusan yang kecil-kecilnya dulu nih untuk menuju keputusan yang besar ini. Makanya eksekutif melihat dashboard visual dan menetapkan kebijakan strategis untuk jangka jangka panjang. Setelah jangka panjang diterapkan, untuk mencapainya apa? Dilakukanlah yang jangka pendek. Ini kita bikinlah busway untuk yang pertama kali busway jalur jalur Ragunan Kota. Itu yang pertama kali dilakukan. Kemudian nambah lagi jalur-jalur lainnya. Dulu kita pikir busway itu dari data yang ada mereka membuat jalur busway itu membuat jalur baru, jalan baru. Ternyata menggunakan jalur yang sudah ada. Pada saat proses pembuatannya terjadilah kemacetan yang semakin-makin karena belum ada aturan kan, yang semakin-makin parah waktu itu, makin marah masyarakat. Tapi setelah jadi, karena biasa dalam informasi menjadi sebuah kebijakan, pro dan kontra itu biasa. Tapi setelah berjalan, akhirnya masyarakat menikmati, oh enak ya, ternyata pakai busway ya. Kemudian berbondong-bondong beralih ke busway. Pada saat proses perluasan busway, demo terhadap anti busway ini udah mulai berkurang. Udah mulai tahu mereka, oh ternyata yang dinikmati oleh orang yang dari Ragunan, Jakarta Selatan sampai ke kota sana tuh enak kok. Dari pengalamannya ini memang prosesnya aja kok. Dulu juga cepat menimbulkan kemacetan. Tapi kalau udah jadi kok enak. Itu sekarang. Ini mungkin jangka panjangnya entah kapan akan terwujud, apakah nanti tahun depan, 2 tahun atau 5 tahun lagi, terminal terpadu yang direncanakan dari eranya Pak Sutioso, saya ingat Bapak, mungkin nanti akan terlaksana. Sebegitu panjangnya proses mengklasifikasikan informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Nih, kalau kita lihat dalam radar teknologi 2026 ya, ini orbit inovasi untuk masa depan dicoba dilihat seperti ini. Dari lapisan infrastruktur yang fondasinya dibuat ya. Ini yang Bapak Bapak lihat nih, seperti halnya yang sekarang. Kemudian ada lapisan intelijen interaksi dan keputusan. Kayak. Kemudian baru masuk nanti ke lapisan keamanannya seperti apa. Sehingga muncul di situ eh, tidak ada lagi yang namanya penolakan terhadap akses verifikasi yang berkelanjutan. Verifikasi universal untuk transparan dan anti manipulasi ini. Kita bicara informasi ke depan. Awalnya kan contohnya untuk migrasi dari hard konvensional, dari hard copy ke elektronik, ke sertifikat elektronik, hingga sekarang kan masih apa ya? Masih alergi masyarakat. Termasuk Bapak pun masih, ini benar nggak sih? Gitu. Nah ini butuh proses nih. Seperti yang tadi. Pemerintah harus bisa meyakinkan di lapisan keamanan ini itu kepercayaan. Pemerintah harus membuat fondasinya dulu yang kuat. Setelah mempunyai pusat data yang ramah, merasa kemudian terjadi interaksi dan keputusan ini kan berangkat sosialisasi kan. Ini loh sistem yang belajar mandirinya secara real time-nya seperti ini, ruang kolaborasinya seperti ini, mungkin kan non teknis untuk membangun aplikasinya begini loh, user friendly, gampang banget loh, gitu. Sehingga trust itu muncul. Sekarang dari hal-hal kecil kan sudah mulai dihidupkan di masyarakat. Seperti contoh apa pembayaran pajaknya apa namanya ini apa tuh? Bapak juga membayar secara online, kok pembayar pajak secara online, kemudian mendaftar apa namanya ini paspor secara online, itu kan sudah online semua. Mereka tidak menerima lagi yang melalui yang konvensional, semuanya online. Sehingga kita bisa melihat kapan waktunya. Sehingga jauh-jauh hari udah persiapan, pas dicek, oh ini penuh, penuh. Ah, ini longgarnya di sini, ada daftar di yang longgar. Oh daftar di beberapa minggu kemudian. Nggak ada lagi yang kita datang, oh maaf sudah penuh karena kemacetan. Datang lagi besoknya udah habis, sudah penuh kota, masa datang lagi ya. Ini kan membuang-buang waktu, waktu, biaya, karena kita semua orang sibuk kan. Ya macam-macam lah kesibukannya. Nah trust inilah pada saat betul-betul masyarakat, karena kita tahu dalam dunia cyber ini
sifatnya kan borderless, tidak mengenal wilayah lagi, bahkan tidak mengenal batas-batas negara gitu. Sangat rentan oleh hacker, oleh serangan-serangan cyber. Nah ini, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan bahwa metode yang akan disiapkan oleh pemerintah ini betul-betul menjamin keamanan warga dan kenyamanan warga di sini. Seperti proses tadi juga bertahap ya, pembuatan Bapak analogikan seperti terminal tadi, jangka panjangnya sasarannya itu. Tapi untuk mencapai itu apa? Kan kita butuh kendaraan nih dari mulai terminal terpadu ini ke tujuan-tujuan mereka bekerja. Sekarang udah mulai itu dibuat. Busway-nya udah menggurita kemana-mana ke daerah-daerah pinggiran kota. Nah ini mungkin suatu saat nanti mulai satu modeling apakah di daerah mana, apakah di kampung benar di kampung rambutan seperti rencana dulu awal dibuat semacam em, terminal terpadu di sana. Prosesnya seperti apa, pembayarannya seperti apa, itu kan harus dibicarakan juga. Yang juga nyaman, tidak menguras juga isi dompetnya masyarakat. Karena kalau nyaman, bagus, masyarakat beralih kok. Bapak kalau ada busway menuju ke arah kampus, Bapak akan tinggalkan kendaraan, ngapain bermacet-macet, walaupun Bapak pakai sopir. Apalagi kalau sopir lagi ngadat, lagi sakit lah, lagi ada masalah keluarga lah. Pas nunggu-nunggu dia ternyata nggak datang. Waduh, akhirnya agak telat berangkat, macet. Kalau busway dia udah punya jalur sendiri. Kita tinggal duduk aja. Kalau jarak jalan kaki 200-300 meter mah udah biasa. Jalan kaki Bapak rata-rata 3 kilo sehari. Anggap olahraga kan. Enak begitu seperti aja di Singapura. Singapura kita menggunakan public transportation. Kenapa? Dia sudah terintegrasi dengan baik. Nah ini kalau udah terintegrasi juga dengan baik, masyarakat nanti akan beralih. Melalui apa ya? Sosialisasi informasinya juga ke masyarakat harus harus intens nih interaksi kepada masyarakat sehingga muncul muncul trust. Inilah yang akan disiapkan untuk ke depannya. Nah, kalau kita lihat intelligence enterprise-nya gimana nih seperti konsep awal tadi ya, ada levelnya yang terendahnya di sini, manajer dan strategis di sini. Jadi teknologi baru bukan hanya sekedar alat, dia harus menjadi fondasi evolusi. Udah fondasi evolusi lah ya. Jadi, menstrukturkan data secara presisi, memberdayakan manajemen dengan pemodelan yang cerdas, dan mengamankan infrastruktur analitik organisasi yang tidak lagi bereaksi terhadap masa lalu. Yang pola paradigma masa lalu apa? Masalah dulu, kemudian ada kebakaran baru, tapi sudah dipersiapkan. Jadi ada organisasi yang menguasai arsitektur informasi pada akhirnya akan mengendalikan masa depan di tahun 2026 dan seterusnya. Jadi bisa jadi ini ini udah tahapan untuk berjalan ya dan bisa jadi 2027 ini banyak hal-hal baru nih karena dengan adanya kecerdasan buatan ini sangat-sangat mempermudah juga menghilangkan beberapa pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi jangan khawatir, pasti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi kalau ada hal yang lama hilang, pasti yang baru ada. Orang kan sering, aduh, AI ini membuat banyak pekerjaan yang hilang. Iya, tapi nanti muncul pekerjaan-pekerjaan baru di situ. Jadi jangan khawatir. Jadi seringnya orang kan tidak siap dengan perubahan, ya. Jadi transformasi digital adalah integrasi sempurna antara data, struktur, dan visi strategis ke depan. Nah ini infografisnya seperti ini dari pembicaraan kita hari ini ya. Kita melihat ada 3 level dari operasional, kemudian ada level eh, manajemen di sini, kemudian ada level strategis. Nah di levelnya operasional ini nanti akan terintegrasi dengan AI yang adaptif, cloud, dan quantum computing untuk memproses data secara sangat cepat, bahkan super cepat.
Nah, di proses manajemen inilah yang banyak terjadi perbandingan karakteristik di sini, kemudian pengguna dan pengetahuan serta manajemen data dan model apa sih yang dibutuhkan. Ini diolah lah di sini semuanya. Proses pengawasan, menganalisis di sinilah dilakukan, kemudian di sinilah proses keputusannya. Jadi informasi yang sudah ringkas kemudian digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk jangka panjang oleh para eksekutif. Di sini ada tren eksternal, di sini ringkasan informasi yang sifatnya makro, sehingga memudahkan. Nah, kalau udah terlihat baru langkah-langkah apa nih untuk pencapaian itu dilakukan. Jangka pendeknya apa, sehingga rencana jangka panjangnya itu bisa bisa terwujud. Oke, demikian untuk hari ini. Terima Pak, 2 kali pertemuan kita ya. Silakan kalau yang mau dipertanyakan. Ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rehan lagi. Wah, ini orang senang informasi nih Rehan ya. Oke, oke. Lanjut Rehan. Ini Pak, sebenarnya saya lagi tertarik sama topiknya juga, Pak. Hmm. Kan tadi ada di bagian analitik hierarki proses kan eh, ada 3 elemen ya, Pak. Salah duanya Hmm. itu ada cost sama waktu. Kalau saya Eh, pakai pendekatannya sama kebijakan pemerintah, prioritas sekarang kan MBG ya, Pak. Nah, Oh, kalau ya. menurut saya MBG itu Pak, secara cost dan waktu itu, secara cost pertama itu sangat membebani anggaran negara Pak. Terus kalau secara waktu, kalau kita komparasikan dengan Brazil yang udah menerapkan program yang kurang lebih sama selama 11 tahun itu baru stabil gitu. Terus Hmm. secara goal, kalau saya melihatnya kan ada dua Pak. Yang pertama itu mencegah stunting, terus yang kedua agar masyarakat Indonesia tuh anak-anaknya bisa makan gitu. Kalau kata Pak Prabowo di diskusinya sama 6 produk asing itu, Pak. Nah, Iya. terus kalau dari pengamatan saya, kenapa harus MBG gitu, Pak? Kenapa enggak kita ningkatin aja gitu? Misalnya, kalau dari uh, makroekonomi itu kita bisa ningkatin foreign direct investment gitu, Pak. Itu Hmm. Itu saya tahu itu juga karena saya nonton konten-kontennya Pak Gita Wirjawan itu mantan Oh ya. di Hmm. perdagangan Indonesia, Pak. Wah, keren tuh. Kalau saya sih, menurut saya lebih masuk akal, yaitu Pak meningkatkan FGD, FDG, biar masyarakat menengah itu makin banyak Pak daripada masyarakat yang rentan miskin kan sekarang yang lebih banyak gitu. Apa Iya. nggak itu aja gitu? Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa Pak? Mungkin itu Pak. Wah, nih Bapak juga, wah, kamu tontonannya yang luar biasa ya, yang berkelas itu. Kalau Gita Wirawan itu memang, wah, dia pemikirannya memang sudah wajar beliau pernah jadi Menteri Perdagangan ya. Dan kalau ngelihat dia itu udah kelasnya udah kelas high class lah. Tapi kadang begini, Rehan, memang melihat satu keputusan itu kan kita kebijakan ya. Kebijakan itu kan dengan informasi yang sangat banyak. Betul ya? Dengan sangat banyak. Kadang kita melihatnya, oh iya ya. Mungkin kamu juga kalau kamu suka nonton Gita, kamu tahu juga Bosman berarti ya. Pak Mardigu tahu Pak? Pak Mardigu. Itu kan juga tajam pemikirannya. Itu kan sekelas semua itu. Mereka Mardigu, Pak Gita, kemudian Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak kalau Bapak nyebutnya semuanya panggil Bang ya, Bang Helmi Yahya, Bang Gita, Bang Sandiaga Uno sama Bang Bosman nih. Ya gitu kan ya. Ini mereka ini sekelas setipe dan sering duduk bareng dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan ya. Nah, ini Bosman ini termasuk yang sangat kritis nih terhadap kebijakan. Tapi setelah dia berbicara dengan Pak Prabowo kemarin diundang, kan sempat juga orang bilang, Bos, kenapa kemarin kok nggak cuap-cuap soal yang begini, Bos? Gitu. Dia bilang ternyata setelah dia berbicara dengan Pak Prabowo kaget ya. Oh, ternyata program yang di jalan Pak Prabowo ini hebat ya, bagus ya. Gitu. Kata dia.
Sekali mungkin diajak betul bicara apa tahapan ke depan. Coba bayangkan Rehan. Tadi kita berpikir kenapa nggak yang middle aja yang diperbesar gitu kan ya. Ini nanti khawatirnya kita kayak NPM seperti hanya di Amerika. Level 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 middle-nya itu sangat besar. Tapi ternyata, you pernah lihat kan namanya Rumble, eh, daerah Bronx di Amerika? Bahkan ada film Jackie Chan-nya Rumble in the Bronx. Daerah Bronx itu daerahnya preman banget gitu loh. Nah, bahkan di situ, di sana di Amerika itu juga ada istilah kota zombie. Di situ orang yang sudah kecanduannya luar biasa tuh di situ hidupnya dibilang zombie. Bahkan ada di Amerika itu, kalau kita ada orang yang bikin apa persebantuannya itu cepat. Mereka punya mobil tapi mereka tidak punya rumah. Mereka punya komunitas dan itu pun tidak tidak di tempat parkir yang berbayar karena akan diusir. Ada tempat tertentu dan mereka biasanya itu kalau udah mereka tuh kerja mereka punya laptop. Ada yang punya mobil juga, ada yang tidak. Jadi mereka ini pada saat menjelang toko tutup, semacam toko apa ya, pizza tutup gitu ya, mereka udah nunggu. Tahu nggak nunggu apa? Nunggu bekas potongan-potongan makanan yang disisa sama orang atau sisa-sisa potongan itu dari toko itu dikasih buat mereka hidup. Coba bayangkan. Nah, Bapak contohkan yang real sekarang. Rehan, mungkin kamu berasal dari keluarga yang cukup ya, atau mungkin berlebih. Di antara teman-teman kamu, Rehan, yang kuliah di UPN, ada yang tidak mampu untuk kuliah sehingga dibantu biaya kuliah oleh negara, oke? Dibantu oleh UPN. Setelah dibantu biaya oleh UPN, mereka bisa kuliah nggak, Rehan? Coba dibuka mic-nya. Bapak pengen lihat pemikiran kamu dulu nih. Setelah dibantu biaya Kalau kuliahnya, mereka bisa kuliah nggak? kalau misal saya ngebayangin saya punya kapital atau modal buat biayain temen saya sih saya biayain Pak. Bukan kamu punya kapital, belum tentu juga kamu punya uang untuk membiayai gitu kan sebesar apa. Ini mereka nih udah dibiayai oleh UPN nih untuk kuliah. Mereka bisa kuliah apa tidak dengan dibayar oleh UPN? Harusnya bisa Pak. Kenyataannya tidak. Kenapa nggak bisa datang? Buat ongkos ke kampus aja nggak ada, Rehan. Paham nggak? Sampai Bapak mikir, loh, sampai segitunya Bu Warek, kita kan, kebetulan Bu Warek 3. Sampai segitunya iya. Makanya ada alumni-alumni kita yang dari alumni kita, tapi dia juga alumninya Menwa. Mereka punya punya rencana waktu itu, tapi belum terwujud juga sampai sekarang nih. Pernah minta data ke Bapak, Bapak sampaikan ke Warik 3 buat membantu adik-adik itu, katanya biar mereka itu bisa punya ongkos pergi ke kampus. Kuliahnya udah gratis, Rehan, tapi tetap nggak datang ke kampus. Kenapa? Nggak ada biaya untuk ke kampus, untuk ongkos aja itu nggak ada. Semiskin itu, iya. Nah, itulah yang sampai disampaikan oleh Pak Prabowo di media-media setiap ada konferensi-konferensi asing kan. Saya sedang berperang melawan kemiskinan untuk masyarakat saya. Kalau kita hanya bicara, udahlah, seperti orang daripada seperti itu, kasih aja uang ke orang tuanya untuk biaya mereka sekolah. Rehan. Dikasih sama bapaknya, itu kalau mending kalau kalau kita lihat ya, kalau nggak jadi judol, kalau nggak jadi apa, kalau nggak jadi apa, nggak sekolah juga anaknya. Paham ya? Pak udah pernah soalnya, jangankan orang lain, keluarga terdekat. Bapak biasa kalau lagi apa namanya, sorry menyebutkan angka ya, pada saat jatuhnya zakat, Bapak itu dulu hampir selevel Anies tuh, 135 juta eh, zakat mal yang harus Bapak bayar, gitu kan ya. Nah, Bapak bagi-bagi deh tuh, semua saudara-saudara perempuan itu, dari baik dari keluarga dari Bapak maupun dari Ibu, Bapak kasih semuanya masing-masing 10 juta. Apa yang terjadi, Rehan? Langsung ya kita pulang kampung yuk kita jalan-jalan ke sini gini, gini. Bukan hal yang mendasar yang dilakukan dengan uang segitu. Uang 10 juta, wah lumayan nih buat modal usaha nih. Udah kita kembangkan deh, jualan sendal kek, jualan kerupuk kek, jualan apa kek gitu loh.
Ini langsung, yuk diajak nih, ini dapat uang dari si Rit nih. Panggil bapak kalau di nama kecilnya Rit ya. Kalau Ridwan kampus, kalau Wan itu di waktu bapak dari mulai Taruna sama di BSSN. Jadi tahu kalau orang manggil Rit berarti teman kecil. Panggil Ridwan berarti teman kampus. Kalau panggil Wan, nah itu berarti dari BSSN Sandi. Gitu Raihan. Kan udah nih bapak masih masing-masing state 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sama Sapam aja dapat THR khusus dari bapak aja ngelebihin dari yang dia terima di perumahan. Kan itu dana wajib yang harus keluar kalau kita muslim. Ya, nah, kamu namanya Maulana, berarti benar. Anak bapak Maulana juga soalnya, muslim. Harus keluar tuh 135 juta harus keluar tuh Rehan sebelum takbirnya sholat Id dilaksanakan. Apa yang terjadi? Gitu Rehan. Ujungnya, mau contoh real lagi. Bapak ngasih orang tua sekali ngasuh, set, sekian juta. Yang terjadi apa Rehan? Dipakai. Tujuan dibeli itu buat kebutuhan makan, apa segala macamnya. Karena memang orang tua ini punya bisnis, dibelilah ada barang-barang dagangan. Tapi ya itulah kalau berbisnis yang makin tua mungkin rezeki anak-anaknya udah diambil semua ya. Nah, tinggallah mungkin rezeki dia tidak banyak lah pembeli yang datang ke tokonya si ibu ini. Ending-endingnya gimana kalau tidak banyak yang beli? Duit yang masuk sedikit kan, barang kependam, uang kependam di barang. Ending-endingnya nggak ada beras. Oke, Rehan. Padahal donaturnya kan sini. Sini kan donaturnya. Akhirnya donaturnya berpikir, gimana caranya ya? Kalau begini biar biar berasnya tetap ada, dapurnya tetap tetap berasap. Setiap hari Senin dan hari Jumat Ridwan kirimkan. Set. Jadi orang tua kalau setiap hari Jumat, setiap hari Senin, sama setiap hari Jumat pasti ingat sama Ridwan. Si Bontot. Rid, udah dikirim belum? Karena Om, kata nenek udah dikirim belum Om? Udah. Habis itu sambil telepon, video call. Paham? Hal seperti ini yang dikhawatirkan, Rehan. Jadi diberikan, larinya bukan untuk ke pendidikan itu. Nanti larinya kemana? Tentunya dia punya utang, bayar utang lah ke sana, bayar utang ke sini. Akhirnya anak-anaknya tetap nggak terus. Tapi dengan sekarang anak-anak jadi dapat makan. Anak-anak jadi semangat sekolah karena dapat makan siang. Kalau kita sebut ada masalah-masalah, itu yang kita sebut dengan deviasi. Tidak ada kebijakan yang tidak menimbulkan deviasi. Nah, deviasi ini seberapa? Kalau menurut data statistik yang disampaikan oleh Presiden kan 0,0 sekian persen. Berarti kan 1% aja nggak ada. Berarti ini kecil nih Rehan. Kalau dalam bahasa statistik, dalam metodologi penelitian, itu 5% itu dianggap apa namanya tuh wajar gitu loh. Terjadi penyimpangan 5%, oke gitu kan. Tapi ini berarti 1% nggak ada. Tapi kan yang kalau yang dibesar-besarkan kan itu satu keracunan yang dibesarkan. Yang kedua ada lagi orang yang dapat cuman telur. Nah, yang begini-begini ini namanya kasuistik. Nah, kasuistik inilah yang dibenahi. Seperti contoh tadi, informasi yang datang terjadi pelecehan seksual. Kenapa? Kita mundur aja. Kenapa pelecehan seksual terjadi? Karena ada apa tadi? Sorry, apa namanya tadi Rehan? Bapak sebutnya untuk 3 in 1 ini joki. Karena ada joki. Nah, joki ini jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nggak cuma nenek-nenek, kakek-kakek yang rata yang datang-datang itu kan yang muda-muda ya. Nah, orang yang mau naik ini kan cuma milih-milih nih. Ya, nggak orang nggak kita lah Rehan. Kalau diliatin gitu kan ya, cat 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 cat. Oh, ini cantik, ini cantik, ini cantik. Udah, dah, kamu sama kamu ya, masuk masuk tempat saya. Kan dia yang mengundang. Dia menawarkan diri, tapi yang namanya kalau NPM yang punya duit dia boleh memilih toh. Udah, kamu sama kamu. Besoknya kelihatan lagi, udah kamu sama kamu. Mungkin ketemu sama yang otaknya agak sedikit ngeres, ngeliat seperti ini kan. Padahal mungkin namanya juga joki, ekonominya lemah, mungkin baunya juga mungkin nggak jelas kali. Maaf maaf nih, mungkin bajunya gantinya 3 hari sekali baru ganti. Masuk ke mobil yang wangi, tapi yang namanya otak nih, yang sudah terpapar melihat seperti ini kan dia lihatnya bukan lagi lihat bangkai, tapi lihat daging gitu loh. Nah, tapi kenapa kok bukan daging ini yang dibereskan? Kenapa kok harus rumahnya yang dihancurkan?
Ngerti nggak Rehan? Bahkan Paham ini, Pak, paham Pak. bahkan ini Rehan, jadi tantangan pada saat mahasiswa mau bimbingan sama Bapak, Bapak tawarkan, kamu berani nggak mengangkat ini? Langsung dia buat perbandingan kebijakan 3 in 1 dengan ganjil genap. Karena menurut Bapak bagusan 3 in 1. Karena 3 in 1 itu betul-betul menyapu semua kendaraan yang ada. Lalu kalau kalau dia nggak dapat joki, mau nggak mau dia kan harus cari teman. Endingnya terbentuklah kolaborasi. Kita bertiga, yuk kan kita dekatan rumahnya nih. Yuk besok mobil saya, besok mau kamu, besoknya lagi mobil kamu ya. Udah berkurang 2 mobil. Tapi kalau ganjil genap, Bapak bisa melaju, besoknya melaju lagi. Oh, mobil ada ganjil dan genap di rumah. Bahkan yang bandel dirubah platnya. Kan tidak mudah untuk kecuali yang lagi apes. Nah, begitu juga dengan apa namanya MBG ini. Memang sih kalau dihitung-hitung kalau sekian triliun udah berapa pesawat tempur tuh yang dapat itu, udah berapa tank tuh atau ininya. Tapi yang dilihat oleh presiden yang menurut pandangan Bapak ya itu jangka panjangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, apa men- mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya kalau Rihan, kalau sekedar kamu ngelihat anak kecil di Palembang jalan pakai menuju ke kemana? Ke sekolahnya pakai ember, pernah lihat ya? Dia naik ember disapu, ya. Jadi itu kan yang disorot gitu kan ya. Apakah seluruhnya rakyat Indonesia seperti itu kan tidak? Kemudian adanya yang menyeberang di jembatan, apakah semuanya tidak? Tapi itu harus diselesaikan. Jadi presiden langsung bicara sama Mendagri, Mendagri ngomong sama gubernur, gubernur, itu bupati, itu wilayahmu itu. Kenapa kok begitu? Jangan mobil aja kau bikin 8 miliar. Disentil juga sama presiden kan? Syukur-syukur nanti gubernur-gubernur kita banyak yang seperti KDM begini, pakai uang pribadi pun dia turunkan. Kalau kita lihat apa itu program yang diturunkan oleh KDM, berapa biayanya? Tapi dia gunakan dengan dana dia juga. Karena mentalitas ini kan perlu. Makanya rencana induk bela negara kita diantaranya apa? Bidang pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Membentuk karakter bela negara yang tangguh untuk seluruh bangsa. Bagaimana karakter tangguh bisa terbentuk kalau kita perutnya kosong? Bagaimana dia mau ke sekolah kalau perutnya kosong? Ogah. Tapi kalau gini, di rumah nggak ada sarapan nih. Tapi di sekolah nanti ada makan siang. Gitu. Dulu, contoh lagi, Han. Statementnya Pak Victor. Dia pernah menjadi gubernurnya NTT kalau nggak salah. NTT apa NTB ya? Tahu kan Pak Victor yang dari Nasdem? Karena statementnya yang membuat membuat heboh publik itu sempat viral. Katanya semakin miskin orang, makin banyak orang miskin itu yang banyak makan tuh orang miskin. Kalau orang kaya tuh makannya sedikit. Kan sempat viral. Betul apa betul? Coba Bapak tanya sama kamu sekarang, Rehan. Nanti akan Bapak berikan data. Ini kan kita main data dan informasi nih. Betul apa betul? Dulu dihujat Pak Victor itu. Mungkin ada benernya sih Pak, ada benernya sih. Dengan data dong, kalau berkatakan benar. Kita sayang informasi nih. Harusnya dengan data Pak. Iya apa? Benarnya apa? Kalau saya sih mengasumsikannya biasanya kalau orang-orang yang ya katakanlah punya duit gitu, mereka makannya dikit tapi sekalinya makan itu gizinya tercukupi Pak. Sedangkan yang gak punya duit biasanya makannya banyak tapi makanannya bisa dibilang jangki lah atau sampah gitu Pak. Kalau Ih, dari saya gitu Pak. nggak itu ternyata. Ya kalau dia makan pagi pakai nasi, pakai tempe, pakai sambal terasi, ada tahunya, itu kan bukan jangki. Yang junk food itu kan yang burger apa dan selain sebagainya itu kan juga bukan makan jangki itu orang-orang miskin itu. Jadi statement dia setelah Bapak jalani, oh bener ya ternyata ya. Jadi Bapak sebagai maaf ya, sebagai orang kaya ngerti. Oh, kesehatan. Mulai IF. Kan hasil temuan dari, kan informasi lagi nih. Hasil temuan dari profesornya, dia mendapatkan Nobel.
bahwasanya puasa itu sangat bagus untuk kesehatan. Berapa lama puasanya? Yang Bapak tahu tuh 14 jam. Minimal auto paginya udah bergerak, yang disebut dengan auto pagi. Jadi, pada saat sel-sel lapar, dia akan memakan sel-sel yang rusak. Jadi sel ini memakan dirinya sendiri. Ini kan informasi semua yang kita sampaikan ini. Memakan sel-selnya sendiri, sehingga nanti akan muncul lagi sel-sel baru apabila mampu puasanya lebih jauh lagi. Sekarang apa yang terjadi? Bapak puasa setiap hari itu 18 jam. 16 sampai 18 jam rehat. Bapak makan, Bapak usahakan sebelum jam 6 sore, dan Bapak makan lagi jam 12 siang. Padahal Bapak mau makan pagi, dulu tukang sarapan. Jangankan makan warung Padang, sama warung-warungnya bisa Bapak beli sekarang. Sekarang cash bayar, bisa. Buktinya Bapak nggak lakukan itu. Bapak sekarang IF. Dari kemarin beratnya waktu di Lemhanas sampai 90, sekarang Alhamdulillah 83. Sempat sempat di level 80. Nah, sekarang bermain di antara itulah. Kalau udah jalan-jalan seperti kemarin kan ada keluarga ke Padang, apa keluarga Padang kemarin menikah di Pasuruan, ya makannya nggak jadi normal lagi, nggak seperti IF lagi. Nah, kalau udah normal nih hari ini udah mulai IF lagi, udah puasa tadi 16 jam tuh awal, besok udah ditingkatkan lagi 18 jam. Tapi berarti apa yang disampaikan oleh Pak Victor ternyata benar. Orang kaya itu makannya sedikit, iya benar. Dia makan sedikit, gitu kan ya. Dia jaga kesehatan dirinya. Tapi kalau orang miskin lihat makannya segunung-segunung, sehingga otopaginya berjalan. Cari nanti ya otopagi. Siapa penemunya orang profesor dari Jepang. Kadang kita melihat suatu kebijakan itu Rehan, seperti hanya kita melihat Lord Rangga. Dulu data yang disampaikan oleh Lord Rangga itu semuanya kita bantah. Sambil ketawa-ketawa dengan bibir tersungging meledek gitu kan. Ada orang gila nih. Tahu kan Lord Rangga kan? Rehan? Tahu Pak, udah wafat Pak. Iya, ternyata apakah dia benar-benar wafat? Kita kan juga belum tahu juga. Kita nggak tahu jenazahnya. Kalau orang Intel nggak gampang percaya, Rehan. Bisa jadi ini orang terlalu banyak tahu siapa nih orang ini gitu loh. Apakah benar dia orang sekarang atau orang dari masa lalu? Atau orang masa depan? Kita nggak tahu. Loh, kok memang ada Pak? Ya, bacalah. Jamaluddin Rumi atau Imam Ghazali mengatakan sudah 1800 mengalami apa, reinkarnasi. Kan informasi semua itu, data semua. Benar nggak? Cari. Yang disampaikan oleh Lord Rangga yang tadinya bahkan Roy Suryo sebagai Menteri Kom Kominfo mengetawakan sekalian sebagainya, ternyata dimunculkan logonya. Swiss itu benar-benar logonya Kerajaan Pajajaran. Ternyata benar. Makanya sekarang ada data lagi nih, bukan informasi ya, dari Cak Nun ada tiga nanti piramid besar yang akan muncul, Bantul, Garut, satu lagi di mana tuh? Nanti akan nanti di situ akan terlihat nanti katanya bahasa Indonesia itu adalah negara tertua. Ini kan baru ini kan data. Nah, informasinya gimana? Ya udah cari sama-sama kita. Benar nggak? Sekarang kan banyak mencari. Oh, ternyata benar ya. Oh, ternyata candi itu bukan sekedar candi ya. Ternyata kenapa bentuknya runcing-runcing, bulat, kemudian runcing. Ternyata apa? Satelit. Dikaitkan dengan ucapan Lord Rangga yang mengatakan gedung sate itu bukan itu sate, itu satelit bumi. Dulu kita ketawain. Ini siapa? Apalagi di kepalanya ada bintang 5 seperti itu kan. Kita kata di mana aja dia orang dapat nih bintang 5-nya. Ternyata memang Sunda Empire itu memang benar. Wilayah Sunda itu. Prabu Siliwangi itu bukan hanya di Sunda. Bapak orang Padang nih. Tapi bicara soal Sunda dan Jawa ceritanya, oh, ayo gitu loh. Tapi kalau tanya Padang jangan tanya Bapak, tanya sama Pak Azwar aja. Wadek satu kita. Bapak tahu cerita Padang justru dari Pak Azwar. Ini kan data semua nih. Dan memang Bapak sesuaikan. Oh, lihat lagi dicek, dicari orang penasaran. Kenapa kok candi-candi itu semuanya? Oh, ternyata itu semacam transmisi pemancar di situ. Berarti canggih banget dong. Bahkan diteliti dari apa?
Kan dari data akan menjadi sebuah informasi kan. Dari artefak-artefak yang muncul ada yang megang laptop seperti ini kok. Kemudian ada tanda culing 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 itu kan tanda apa itu? Tanda WiFi. Logonya WiFi kan itu di di candi-candi itu. Lah berarti ini sudah ada dong zaman dulu nih. Makanya nih prediksi ya. Dari prediksi kan kita menjadi data, data akan menjadi informasi. Prediksi kalau benar Perang Dunia Ketiga terjadi, setelah Perang Dunia Ketiga yang akan terjadi adalah perang orang menggunakan batu, kayu, mobil-mobil udah nggak laku nih. Ya, kalau jadi benar terjadi Perang Dunia Ketiga nih, Raihan. Nah, estimasinya seperti itu. Perang selanjutnya adalah yang tadinya perangnya nuklir, perangnya rudal, kemudian akan berubah perang batu. Dari batu bergerak-gerak akan menemukan besi. Besi bergerak-bergerak muncul lagi teknologi muter lagi di dunia bumi ini. Jadi kembali lagi ke zaman batu nih setelah ini. Kalau itu terjadi. Paham ya? Nah, kembali ke MBG tadi. Jadi permasalahan dalam kebijakan itu ada. Nggak ada sama suatu kebijakan bisa menyelesaikan permasalahan 100% tuh nggak ada. Itu hanya di surga kalau kata kata apa Lord Luhut. Hanya di surga itu yang tidak ada korupsi gitu. Kalau selama di Indonesia, selama di muka bumi ini korupsi itu pasti tetap ada. Ya, dia Amerika pun juga banyak. Di Jepang pun juga ada. Negara yang susah sebagus itu. Nah, dari permasalahan MBK ini, tujuannya apa yang Bapak lihat? Biar anak-anak muda yang mau sekolah ini benar-benar sekolah. Sekarang didukung lagi dengan sekolah rakyat. Sampai nggak sekolah kamu ya nak, sekolah nak. Biar minimal 6. Seharusnya yang 9 tahun ini udah kewajiban negara. Jadi sekolah rakyat tidak hanya SD, nanti sampai SMP, sampai SMA. Kan ini 6 tahun, kemudian jadi 9 tahun wajib SMP. Nanti SMA-nya nanti ditingkatkan lagi sampai di situ. Wajib semuanya. Apalagi kalau koruptor, maling-maling uang negara ini bisa dibasmi. Profesor Mahfud MD mengatakan bayi yang lahir aja bisa dapatin 30 juta. Sudah ada buktinya belum, Pak? Program seperti ini ada? Ada. Di Klaten, nanti coba cari ya. Desa persisnya Bapak lupa. Bapak udah baca. Di tahun 2024, informasinya, bukan data lagi nih. Informasinya kan sudah diolah oleh media ya. Informasinya, kepala desa memberikan THR kepada setiap kakak itu 300.000. Di 2025, kepala desa memberikan THR ke setiap kepala yang ada di desa itu 200.000. Bayi lahir dapat 200.000. Kok bisa, Pak? Yuk, kalau di atasnya bening, ke bawahnya juga bening, nyampe. Kita transparan kok. Saya kelola di desa ini supaya mungkin untuk tahun periode selanjutnya mungkin dia tidak akan pernah ada lawan. Paham ya? Berarti dia apa? Dia kalau kalau kita bicara metodologi sampling, kalau sampling ini berhasil, berarti sampling ini bisa kita terapkan di populasi dong. Betul kan? Populasinya apa? Indonesia. Populasinya apa? Provinsi. Kalau Jawa Barat bisa dicontohkan oleh KDM, gimana KDM pada saat dia baru dilantik langsung diinspeksikan mobil-mobilnya, bukan orang yang diinspeksikan. Mobil-mobilnya diinspeksikan, langsung diklasifikasi mobilnya kan. Ini mobil ambulannya buat gubernur, ini mobil dinas gubernur, ini buat mobil dinasnya ibu, ini buat mobil dinasnya ini, mobil. Nggak, saya udah punya mobil, saya yang ini aja sudah, yang lain semuanya ini jadikan mobil ambulan. Coba berarti yang lain juga bisa melaksanakan itu berarti. Ini kan sampling. Bahkan misalnya yang jadi menteri itu kan rata-rata kan orang berduit, betul nggak Rehan? Dengan program penghematan sekarang yang tidak dibayar, menteri-menteri sekarang kan nggak digaji oleh presiden. Kurun waktu berapa lama Bapak belum belum dapat data nih. Inilah tidak digaji. Kemudian DPR itu potongan berapa persen gitu ya. 20% atau berapa gitu. Bahkan ada lagi data baru muncul, tapi kepastiannya belum tahu karena hoax kan bisa aja. DPR bilang kalau bisa pemilu itu 10 tahun sekali lah. Soalnya kalau 5 tahun itu kami belum boleh modal. Aduh, orang miskin jadi anggota dewan. Orang kaya kalau harus jadi anggota dewan. Ya, kalau orang miskin berarti dia nyari penghidupan di sana. Kalau orang-orang kaya, dia memikirkan rakyat.
Ini orang miskin tuh, dia nyari penghidupan menjadi anggota dewan, belum balik modal saya kalau 5 tahun. Karena kalau mau korupsi sekarang kan tidak mudah. Nah, dapatlah. Kalau hitung-hitungan, kalau dia menghabiskan biaya, Bapak pernah ketemu sama yang namanya Ridwan juga orang DPR. Dia dari Sulawesi. Dat ini info ya. Infonya, Bapak bilang, wah Pak, untuk menjadi anggota DPR RI itu gila juga ya Pak ya. Minimal itu 3 miliar. Kata siapa Pak? Kata Pak Ridwan itu. Ke Pak Ridwan, dosen kalian ini. Saya pas baca Pak di situ. 30 miliar Pak. Wih, coba Rehan, buka kalkulatormu sekarang Rehan. 30 miliar dibagi 5 berapa? Kalau enggak, 30 miliar dibagi 5 kali 12 berarti berapa? 60. 30 miliar dibagi 60 berapa? Tinggal hilangin nolnya aja, Rehan. Berarti 3 miliar kan? 3 miliar dibagi 6. 3 miliar dibagi 6 berarti 50 miliar sebulan, Rehan. Nggak nutup, Rehan. 50 miliar anggota DPR sebulan. Kalau nggak macem-macem, nggak nutup. Ini statementnya dia loh ya. Ini kita bicara di kampus ya. Nah, Zoom ini kan ruang kampus ini. Bapak tanya langsung ketemu di mana? Di Pondok Indah. Rumah sakit Pondok Indah di depan farmasi mau ngambil obat. Dia dari fraksi Golkar. Nggak nutup. Makanya biar nutup gimana? Garuk sana, garuk sini. Nah ini. Jadi kembali lagi kebijakan tadi ini bagus. Jadi orang-orang yang nggak benar-benar nggak makan tuh pada sekolah, Rehan. Nah, cuma titik-titik mana termasuk nanti laporan-laporan palsu. Nah, ini yang Pak Prabowo sempat marah kan. Katanya setiap 1 hari satu tempat memotong 1 ekor sapi. Berarti kan pedagang sapi masuk nih. Telur berapa, ini segala macamnya. Nah, yang salah-salah ini beredar perbaiki. Bisa diminta dia memperbaikinya jadi lebih baik atau ganti pemain. Kayak gitu. Itu tugasnya ya. Implementornya bagaimana nih melihatnya? Karena kabar kaburnya, kabar kaburnya kan MBG ini juga karena proyeknya besar, banyak juga orang-orang partai yang ikut bermain kabar kaburnya. Aslinya Bapak tidak tahu karena tidak punya data. Tidak punya data sumbernya tidak tahu. Cuman sempat muncul di publik itu punya itu bahkan pejabat-pejabat pada buka-buka MBG karena cuannya kan luar biasa. Memang ini pemerintah. Jadi itu makanya membangun seperti contoh Rehan yang Bapak katakan kemarin kan. Kalau Bapak jadi presiden, 1 tahun beres korupsi. Tapi Bapak lakukan nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena kalau dicabut semuanya, ekosistem yang baik-baik pun juga akan hancur. Kan kita mengklasifikasikan nih. Oh, ini korupsi, ini korupsi, ini korupsi, korupsi. Tapi sudah menggurita. Ya, yang bagusnya Pak ya, fishing time udah sekarang siapa nih gede-gede dulu yang ditarik nih. Ya kan kita tidak tahu nanti ternyata ada mungkin yang berseragam coklat atau seragam hijau kemudian yang tahu-tahu ditangkap ditangkap waktunya fishing time kita nggak tahu. Presiden lah yang tahu itu. Datanya selama beliau 5 tahun di kementerian kan melihat. Nggak mungkin beliau nggak tahu. Oke. Nah, kalau hitung-hitungan tadi Rehan contoh yang 1.000 triliun atau suatu kuadran liun itu. Kalau kita hitung-hitung dibagi 100 juta satu mahasiswa saja, kalau PN kan nggak sampai 100 juta satu, satu sampai jadi sarjana. Kalau di Gunadarma, anak Bapak 77 juta, kita anggap 100. 1.000 triliun dibagi 100 berapa? Hitungan Bapak itu 100 miliar mahasiswa Indonesia itu gratis sekolah. Para penduduk kita nggak nyampe 3 juta, 300 juta. Itu pun dari mulai bayi lahir sampai aki-aki. Mahasiswa paling 100 juta. Berapa generasi yang bisa gratis kuliah itu Rehan? Ya, nah jadi kita melihatnya program-program ini betul nama pendapat-pendapat pakar itu kan macam-macam ya kayaknya paling benar dah.
Begitu juga kayak petinju. Petinju kalau lagi komentar tuh, wah Tyson tuh harusnya begini, harusnya dia miring sedikit, harusnya dia begini. Kata petinju. Padahal Tyson itu pelatihnya disuruh tanding sama Tyson aja walaupun pelatih kalah pelatihnya. Tapi Tyson tetap butuh pelatih. Kenapa? Karena ada blank spot yang tidak diketahui oleh Tyson ini, yang diketahui oleh pelatihnya. Makanya dia butuh pelatih. Begitu juga dengan program kita ini. Program ini sudah bagus sebenarnya. Nah, implementasinya ini seperti apa? Presiden harus turun benar mau menyapu bersih. Ini udah mulai lihat, terlihat, oh ada kabar begini ya, ada kabar begini ya, kabar begini. Ini kan data buat presiden. Nah, data ini akan diolah, dipanggil nanti orang-orang mana. Oke ya, Rehan. Jadi kita yang ngobrol berdua, Rehan. Oke, yang lain. Oke, bagus, bagus. Kamu pertanyaan. Ini, walaupun kamu pertanyaannya ke arah kebijakan, karena kebijakan publik, apapun bidangnya, pasti ada kebijakan publik. Di bagian informasi ada kebijakan publik. Di kesehatan ada kebijakan, di hukum ada kebijakan, di komputer ada kebijakan, di kesehatan ada kebijakan, di pendidikan ada kebijakan. Nah, memang, dan kebijakan ini berjalannya berdasarkan apa? Data dan informasi. Paham ya? Nggak mungkin kebijakan ini kan produknya undang-undang, kepres, perpres. Ini kan semua informasi. Paham ya, Rehan ya? Nah, oke ya. Kenapa? Ada yang WA, lu jangan nanya lagi lu gitu ya. Gak apa-apa, gak apa. Bapak sendiri juga pengen istirahat loh, Rehan. Tadi Alhamdulillah dapat mungkin sekitar 40 menit istirahat. Soalnya di perjalanan tadi kan bagaimanapun tidur di jalan tuh kan gak enak. Gitu. Tadi Alhamdulillah komitmen kita kemarin tetap jam 9.40. Alhamdulillah Bapak dapat istirahat. Ntar ulang lagi habis ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak juga persiapan mau jalan. Kalau tidak, Bapak sempatkan sedikit untuk istirahat baru jalan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Hanya Rehan? Baik, terima kasih. Nanti tunggu kabarnya ya. Ini terjadi lonjakan lagi nih dari 80 sekarang udah jadi 101 ya. Jadi ingatlah materi itu sederhana. Yang tidak sederhana itu adalah pengalaman ya. Yang tidak sederhana itu adalah kajian seperti pembicaraan Bapak sama Rehan yang barusan. Dia menangkapnya dari kita, oh begini ya. Dia menangkapnya dia begini. Kemudian dia ajak bicara diskusi dia sama Bapak. Kemudian dia dapat bicara lagi, oh kayak gini ya modelnya ya. Sebenarnya ini kan bukan materi. Ini kan diskusi. Diskusi itu bisa di kelompok materi itu, atau bisa diskusi itu menyebar sehingga masuk ke semua materi yang ada. Oh, kaitannya dengan ini. Oh, kaitannya dengan ini. Itulah manfaatnya. Seperti Bapak sampaikan, ya, masih ingat ya, kalian di mana kalian berada, nikmati proses itu. Kalian lagi di kelas, ya nikmati kelas. Kalian sedang di kelas, kalian sedang sholat, ya nikmati sholat. Jangan bawa handphone ke masjid. Orang ke lapangan basket aja nggak bawa handphone kok. Ya seperti yang kemarin kan, ayo Rehan, Salwa, Sabrina, Raisya, Graceta, Abigail, yuk kita kumpul yuk di Starbrook, mau ngopi di sana. Ngumpul semuanya, udah jauh, semua udah jauh-jauh nih. Udah nyampe di situ, ceklak ceklek, pasang status, komen lagi sama teman-teman. Wah, gue lagi ngumpul sama besti-besti gue. Lu hidup di mana sih sebenarnya? Lu lagi di mana sih sebenarnya? Lu tujuannya apa sih sebenarnya? Kan itu pertanyaan kita sama diri kita kan? Ini gue sebenarnya di mana sih? Lagi asik-asik di rumah, lagi tidur-tiduran, lagi main game, lagi apa? Disuruh datang, disuruh emak aja nggak jalan, disuruh temen datang. Pas nyampe di situ sibuk lagi sama teman yang jauh. Lah teman yang didapat ngapain tadi disuruh ngumpul? Sederhana yang Bapak sampaikan, tapi maknanya dalam sekali kalau kalian mau berpikir sedikit. Jadi pada saat kalian lagi belajar, nikmati. Pada saat kalian lagi main game, saya mau main game 15 menit, 2,5 jam, saya mau fokus main game. Nikmati benar-benar itu permainan. Selesai taruh, fokus lagi ke yang lain. Apa? Game itu tidak membuat kecuali game itu bisa kalian memunculkan kreativitas kalian, membuat game baru. Duit cuan itu. Tapi kalau hanya sebagai user, jangan. Kasihan kalian. Tapi kalau bisa menghasilkan duit dari gamenya, mainkan. Ya. Tapi kalau hanya sebagai sekali lagi hanya sebagai objek saja,
Dari game, oh jangan. Yang berduit yang punya gamenya. Cari potensi kalian. Apa sih yang ada di AI? Apa sih yang bisa menghasilkan duit di duang cyber ini? Cari informasinya banyak sekali. Nah, nanti di materi tekno ownership bisa kita bahas tersendiri. Kemarin juga gitu, Bapak membahas tentang peluang kerja di dunia cyber yang terkait dengan informasi. Malah teman kalian orang sains informasi ya, bertanyanya justru Pak, apa yang enak bisnisnya dijalanin ini Pak? Justru Bapak bahas bisnis konvensional. Langsung mikir dia, iya ya Pak ya. Iya. Kalau sehari kamu bisa dapetin keuntungan nggak usah banyak-banyak, udah 200 aja. Berarti sebulan berapa? Anggap aja kampus cuman 25 hari, 5 juta bro. Langsung mikir. Kalau kamu dapat 300, kamu makin giat lagi. Konsumennya mana? Itu teman-teman berapa kelas tuh yang ada itu? Ada sains informasi, ada politik, ada HI, ada perfilman, ada fakultas lain. Nanti mereka bukan bukan mencaci kamu malah, bukan mencemooh, malah salut. Keren dia ya, udah punya penghasilan berapa sekarang? Kayak Bapak dulu tiap hari ditanyain sama atasan Bapak, Wan, bulan ini kamu penghasilannya berapa, Wan? 10 juta, Pak. Bulan kalau tanya lagi bulan berikutnya berapa, Wan? 15, Pak. Bulan berikutnya 17, Pak. Pak, daripada nanyain penghasilan saya terus, Pak, bukan penghasilan keuntungan. Bapak ikut aja sekalian, yuk, ikut saya yuk. Akhirnya ngikut. Nanyain mulu, oke? Banyak peluang yang dilakukan. Inilah saya informasi. Di tengah badainya informasi, informasi kalau kalian bisa memilah-milihnya, yang menjadi mesin seleksinya adalah diri kalian sendiri. Kalian mau menyeleksinya atau informasi itu akan kalian biarkan teronggok begitu saja. Tinggal di kalian. Kalau kalian pinter itu bukan hanya dari sisi nilai ya. Kalian klasifikasikan, oh ini begini ya, ini bidang pemotretan, ini bidang penulisan, ini semua. Wah ini bisa yang mana yang bisa jadi cuan ini? Ini bisa jadi cuan, saya mau melaksanakan mana dulu yang lebih mudah? Ya kan yang lebih mudah. Sambil menargetkan yang keputusan yang jangka panjang, tapi mengarah ke sana gitu. Paham ya? Jadi ngomong kewirausahaan kita sedikit, sedikit, nggak apa-apa. Oke, udah jam 11.20. Jika tidak ada pertanyaan, berarti sekitar kurang lebih setengah jam lagi akan berakhir. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Ini kita sudah semester ini cuma 2 kali pertemuan kelas besar dengan Bapak. Itu nama Bapak Ridwan, kalian bisa lihat. Bapak ada di ruangan Bapak, ada di rektorat, di pusat pembinaan strategis dan penerapan bela negara. Kalau dulu namanya Puska Bela Negara dulu, sekarang ada nama baru di lantai 3. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan bermain di sana, tapi kabarin dulu karena Bapak juga banyak ada kegiatan di luar. Kalau kelas besar ini memang lebih banyak dosen-dosen itu di luar, karena kok apa hubungan ininya internetnya lebih lebih bagus kalau di rumah daripada di kampus. Tuh, ya, jadi kampus 2 minggu terakhir ini, 2 minggu ini agak sepi lah. Ya, ya ada, silakan. Dan Bapak juga selaku manusia, mohon maaf kalau ada 2 kali pertemuan ini kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada contoh-contoh mungkin yang kurang ini ya mohon dimaafkan, ya, mohon dimaafkan. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti di kelas yang lain, mungkin di mata kuliah yang lain, atau mungkin di antara kalian ada yang menjadi bimbingan Bapak, karena Bapak juga diminta membimbing anak-anak saya informasi. Kenapa? Karena background Bapak awal adalah di sandi negara itu ya terkait dengan informasi. Bapak Doktor Kebijakan Publik dengan lokusnya Cyber Security and Information Security. Demikian ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan kan? Nggak ada. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bela negara. Bapak pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi